Selamat pagi semuanya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pendudukan Jepang di Indonesia. Pendudukan Jepang di Indonesia adalah salah satu periode penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Pada masa ini, rakyat Indonesia mengalami berbagai macam dampak, baik positif maupun negatif, dari kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah militer Jepang. Dampak-dampak tersebut meliputi bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan militer. Video ini akan membahas secara lengkap dampak pendudukan Jepang di Indonesia dalam berbagai bidang tersebut. Kita mulai dengan dampak politik. Dampak politik dari pendudukan Jepang di Indonesia dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi negatif dan sisi positif. Sisi negatifnya adalah bahwa Jepang melakukan penindasan dan pengawasan ketat terhadap gerakan-gerakan politik dan media komunikasi di Indonesia. Jepang melarang penggunaan simbol-simbol nasionalisme Indonesia seperti bendera merah putih dan lagu Indonesia Raya. Jepang juga membatasi kebebasan berpendapat dan berekspresi dengan mengontrol surat kabar, majalah, radio, film, dan pertunjukan sandiwara. Selain itu, Jepang juga membubarkan partai-partai politik dan organisasi-organisasi sosial yang ada di Indonesia. Sisi positifnya adalah bahwa Jepang memberikan kesempatan kepada para pemimpin nasionalis Indonesia untuk berpartisipasi dalam pemerintahan sipil yang dibentuk oleh Jepang. Pemerintahan sipil ini bertujuan untuk mengelola urusan-urusan sipil di daerah-daerah tertentu di bawah pengawasan pemerintahan militer Jepang. Melalui pemerintahan sipil ini, para pemimpin nasionalis Indonesia dapat memperoleh pengalaman dan keterampilan dalam mengurus administrasi negara. Selain itu, Jepang juga mendirikan organisasi-organisasi politik yang bersifat massa. Organisasi-organisasi ini dimaksudkan untuk mendukung kepentingan perang Jepang, tetapi sebenarnya juga menjadi sarana bagi para pemimpin nasionalis Indonesia untuk menyebarkan semangat kemerdekaan kepada rakyat. Lanjut ke dampak ekonomi. Dampak ekonomi dari pendudukan Jepang di Indonesia juga dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi negatif dan sisi positif. Sisi negatifnya adalah bahwa Jepang melakukan eksploitasi besar-besaran terhadap sumber daya alam dan sumber daya manusia di Indonesia untuk kepentingan perangnya. Jepang mengambil alih perkebunan-perkebunan yang sebelumnya dikuasai oleh Belanda dan mengubahnya menjadi ladang-ladang produksi komoditas perang seperti gula, jarak, karet, teh, dan kina. Jepang juga memonopoli perdagangan luar negeri dengan menetapkan kurs mata uang yang sangat merugikan bagi Indonesia. Selain itu, Jepang juga memaksa rakyat Indonesia untuk bekerja sebagai romusa atau tenaga kerja paksa untuk membangun proyek-proyek infrastruktur militer seperti jalan raya, jembatan, bandara, pelabuhan, dan benteng-benteng pertahanan. Akibat dari eksploitasi ini adalah bahwa rakyat Indonesia mengalami kemiskinan, kelaparan, penyakit, kematian, dan kesengsaraan. Sisi positifnya adalah bahwa Jepang memberikan dorongan kepada perkembangan industri lokal di Indonesia. Hal ini dilakukan karena Jepang menghadapi kesulitan dalam mendapatkan barang-barang impor akibat blokade sekutu. Oleh karena itu, Jepang mendorong rakyat Indonesia untuk memproduksi barang-barang yang dibutuhkan untuk perang, seperti pakaian, sepatu, obat-obatan, bahan peledak, dan senjata. Jepang juga mendirikan beberapa pabrik-pabrik baru di Indonesia, seperti pabrik baja di Cilegon, pabrik pesawat terbang di Bandung, dan pabrik mesu di Malang. Melalui kegiatan industri ini, rakyat Indonesia dapat memperoleh keterampilan dan pengetahuan baru dalam bidang teknologi dan produksi. Yang ketiga ada dampak sosial. Dampak sosial dari pendudukan Jepang di Indonesia juga dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi negatif dan sisi positif. Sisi negatifnya adalah bahwa Jepang melakukan berbagai macam kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia terhadap rakyat Indonesia. Jepang mengeksekusi mati atau menginternir banyak orang yang dicurigai sebagai mata-mata atau pejuang kemerdekaan. Jepang juga memperlakukan rakyat Indonesia dengan tidak manusiawi, seperti menyiksa, memukuli, mengejek, dan merendahkan mereka. Jepang juga memperbudak banyak perempuan Indonesia sebagai jugun, yanfu, atau wanita penghibur untuk memenuhi kebutuhan seksual tentara Jepang. Akibat dari kekerasan ini adalah bahwa rakyat Indonesia mengalami trauma psikologis dan fisik yang mendalam. Sisi positif adalah bahwa Jepang memberikan kesempatan kepada rakyat Indonesia untuk meningkatkan pendidikan dan kesehatan mereka. Jepang membuka sekolah-sekolah baru di berbagai tingkatan, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Jepang juga mengajarkan bahasa dan budaya Jepang kepada rakyat Indonesia dengan harapan untuk menciptakan kesetiaan dan persaudaraan antara kedua bangsa.
Jepang juga membuka rumah-rumah sakit dan pusat-pusat kesehatan baru di berbagai daerah. Jepang juga mengadakan kampanye kesehatan masyarakat, seperti vaksinasi, sanitasi, dan pemberantasan penyakit menular. Melalui kegiatan pendidikan dan kesehatan ini, rakyat Indonesia dapat meningkatkan kualitas hidup mereka. Lanjut ke dampak budaya. Dampak budaya dari pendudukan Jepang di Indonesia juga dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi negatif dan positif. Sisi negatifnya adalah Jepang melakukan pembatasan dan penghapusan terhadap budaya barat yang telah berkembang di Indonesia sebelumnya. Jepang melarang penggunaan bahasa Belanda dan bahasa-bahasa asing lainnya di Indonesia. Jepang juga melarang penggunaan pakaian, musik, film, dan seni barat di Indonesia. Jepang juga melarang penggunaan agama Kristen dan agama-agama lain yang berasal dari barat di Indonesia. Jepang juga melarang penggunaan nama-nama barat oleh orang-orang Indonesia. Tujuan dari pembatasan ini adalah untuk menghapus pengaruh barat yang dianggap sebagai musuh oleh Jepang. Sisi positifnya adalah Jepang memberikan dorongan kepada perkembangan budaya lokal di Indonesia. Hal ini dilakukan karena Jepang menghargai budaya Asia yang memiliki kesamaan dengan budaya Jepang. Jepang mendukung penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasionalis dan bahasa pengantar pendidikan di Indonesia. Jepang juga mendukung pengembangan sastra, seni, musik, tari, dan teater lokal di Indonesia. Jepang juga mendukung pengembangan agama-agama lokal seperti Islam, Hinduisme, Buddhisme, dan Kejawen di Indonesia. Jepang juga mendukung pengembangan nama-nama lokal oleh orang-orang Indonesia. Tujuan dari dorongan ini adalah untuk menciptakan identitas nasional yang kuat bagi rakyat Indonesia. Yang terakhir ada dampak militer. Dampak militer dari pendudukan Jepang di Indonesia juga dapat dilihat dari dua sisi, yaitu negatif dan positif. Sisi negatifnya, Jepang menjadikan Indonesia sebagai pangkalan militer untuk melancarkan perang melawan sekutu. Jepang membangun banyak fasilitas militer di Indonesia, seperti pangkalan udara, pangkalan laut, gudang senjata, dan bunker pertahanan. Jepang juga merekrut banyak tentara dan sukarelawan dari rakyat Indonesia untuk membantu perang Jepang. Jepang juga melibatkan rakyat Indonesia dalam pertempuran melawan sekutu, baik dalam negeri maupun di luar. Akibat dari keterlibatan militer ini adalah bahwa rakyat Indonesia mengalami banyak korban jiwa dan materi akibat perang. Sisi positifnya, Jepang memberikan latihan dan persenjataan kepada rakyat Indonesia yang menjadi tentara dan sukarelawan. Jepang juga memberikan pengakuan dan penghargaan kepada rakyat Indonesia yang berjasa dalam perang. Jepang juga memberikan dukungan dan bantuan kepada rakyat Indonesia yang terkena dampak perang. Melalui keterlibatan militer ini, rakyat Indonesia dapat memperoleh keterampilan dan pengalaman baru dalam bidang pertempuran dan strategi. Selain itu, rakyat Indonesia juga dapat memperoleh semangat juang dan nasionalisme yang tinggi untuk mempertahankan tanah air mereka. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil adalah dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa pendudukan Jepang di Indonesia memiliki dampak yang kompleks dan beragam dalam berbagai bidang. Dampak-dampak tersebut memiliki sisi negatif dan sisi positif yang saling bertentangan. Sisi negatifnya adalah bahwa Jepang melakukan eksploitasi, penindasan, kekerasan, pembatasan terhadap rakyat Indonesia untuk kepentingan perangnya. Sisi positifnya adalah bahwa Jepang memberikan kesempatan, dorongan, pengalaman, dan penghargaan kepada rakyat Indonesia untuk meningkatkan kualitas hidup, identitas nasional, dan semangat kemerdekaan mereka. Dampak-dampak tersebut menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi perjuangan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Jepang. Sekian dari video ini. Ya, sekian.